Ya, saya pikir saya sebagai praktisi hukum ya, Iskandar Halimunte, selama ini kan kita melihat kegaduhan yang dilakukan oleh yang sekarang menjadi tersangka. Kita sebenarnya miris juga melihat perkara ini, ya. Kenapa? Harusnya kan ini tidak terjadi. Kenapa tidak dari dulu dilakukan ini laporan segala macam? Tapi juga kita sudah melihat ada beberapa tersangka yang mereka mengusik ijazahnya Pak Jokowi kan. Tapi sekarang dilakukan lagi terus berulang-ulang. Tapi saya ini heran, makanya sebenarnya saya malas mengikuti itu. Tapi saya harus bicara, ya kan? Masyarakat atau negara kita ini lagi keadaan sulit. Jadi kalau membuat kegaduhan gara-gara ijazah, udahlah Pak Jokowi itu juga udah jadi presiden 2 periode. Untuk apa lagi dibongkar-bongkar, ya kan? Terus kalau terbongkar ijazah palsu emangnya mau dipenjarain Pak Jokowi? Kan malu kita seluruh Indonesia ini nantinya warga kita. Ya sudahlah. Tidak mesti kejahatan ataupun ya saya mengatakan bahwa belum ada ya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Tapi nyatanya bahwa kita tahu sudah 2 periode jadi presiden, bahkan dulu pernah jadi wali kota, ya bukan di kampung saya ya, sudah menjadi gubernur di kampung kita, ya kan Jakarta, dan sudah menjadi presiden 2 kali, ya kan? Ya semoga proses ini terus berlanjut. Ya kemarin abang kita Egy Sujana, senior saya, sudah RJ udah bagus lah, ya kan. Kemudian Rismon, ya kan, sudah RJ juga. Saya dapat informasi bahwa data bahwa untuk melaporkan ijazah Jokowi itu adalah data dari Rismon yang digunakan oleh Roy Suryo dan Dr. Tipa, begitu kan. Nah, saya pikir janganlah sampai terjadi lagi yang sudah berlalu, tapi nggak tahu ya kalau ranah politik untuk menghancurkan seseorang, mungkin ini karena ini bapaknya Jokowi, anaknya wakil presiden yaitu Gibran, untuk merusak nama Gibran, ya saya nggak tahu. Artinya jangan sampai terjadi itulah bongkar-membongkar. Kalau saya pikir ya penyidik udah bagus melakukan penahanan, tapi kalau undang-undang ITE-nya itu sebenarnya tidak dilakukan penahanan karena itu kan undang-undang ITE itu kan ringan ya. Artinya mungkin ditangkap untuk diserahkan tahap 2-nya, P21, tahap 2 ke jaksa, nanti jaksa yang akan mempertimbangkan apakah itu ditangguhkan atau ditahan untuk dilakukan persidangan berikutnya untuk dibuktikan bahwa pencemaran nama baiknya melalui undang-undang ITE itu terbukti misalnya di pengadilan, barangkali itu. Berarti bisa dibilang ini babak akhir dari Oh tidak, babak akhir kan ada persidangan lagi. Nanti dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan apakah memang terbukti mereka melakukan pencemaran nama baik Pak Jokowi, apakah tidak terbukti, ya kan? Nah makanya nanti jaksa harus membuktikan dari unsur pidana yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo CS. Itu barangkali. Ini bukannya terlalu lama kepolisian melakukan langkah. Ya mungkin mereka ya penyidik ya kan mengumpulkan alat bukti ya. Kita tahu bahwa tidak semua orang kadang dipanggil penyidik ini hadir ya. Kemudian tidak mudah juga mencari bukti bahwa ini kan kasus kalau memang itu diduga palsu kan ijazahnya udah cukup lama. Nah, ya artinya mengumpulkan bukti-bukti siapa lagi dosennya dulu, kemudian siapa saksi hidupnya, kemudian bukti apa, kemudian universitasnya juga harus memberikan keterangan kan begitu. Jadi perkara-perkara yang sudah lama itu ya wajar maklum aja, kecuali perkaranya pembunuhan baru terjadi, baru hangat itu mayat kan gitu kan. Kalau ini kan memang ijazah yang dilaporkan tahun berapa? 1983. 83. Nah 83 itu dosennya siapa, TU-nya siapa, ketua UGM-nya siapa dulu pimpinannya di sana. Ya itu harus diperiksa semua. Jadi wajar saja sebenarnya menurut saya tidak lama. Tapi pengumpulan bukti-bukti di penyidikan itu ya seperti ini. Jadi artinya mungkin ya salah satu dalam tanda kutip intimidasi juga ya kan. Ini ya, kok cepat, ini kok lambat kan begitu. Tapi artinya itu serahkan kepada penyidik. Sekarang toh sudah P21 dan kemudian sudah diserahkan tahap 2. Apakah tahap 2-nya sudah diserahkan kepada jaksa? Mungkin teman-teman media sudah lebih tahu. Itu barangkali. Terkait yang penjemputan, kalau misalnya 2 kali panggilan tidak hadir ya tentu harus dijemput paksa. Nah itu kan di dalam pasal KUHP itu ada namanya dihadirkan untuk menjadi kehadapan penyidik. Jadi dijemput, bukan ditangkap paksa ya, dijemput untuk dihadirkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Itu dalam KUHP itu ada.
dijemput untuk dihadirkan kepada penyidik. Itu bahasa hukumnya. Ini karena tidak Dua kali panggilan tidak hadir kepada penyidik, maka penyidik berhak ya berwenang untuk melakukan penjemputan kepada tersangka untuk dihadirkan kepada penyidik. Itu dia barangkali.